kita gagal kawan. Kita nggak bisa menghipno mereka. Dan selanjutnya adalah menghipno audiens itu adalah dengan gaya kita bicara. Bicara per kata, bukan per kalimat. Kenapa antum sampai dalam banget mengikuti acara hari ini? Karena anak bicara per kata dari hati dan pasti audiensnya akan menerimanya dengan hati. Gitu brother, mana aja kata bahwa kemana aja. Mana, silakan. Oke, silakan langsung duduk. Foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya berkaitan tentang bagaimana gaya bahasa yang kita gunakan dalam public speaking dan apakah logat suatu daerah itu mempengaruhi menariknya audiens. Betul. Dan yang terakhir, bagaimana gaya bahasa yang harus kita sampaikan ketika dalam berceramah, pidato, dan skill public speaking yang lainnya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini lebih ke aksen bicara. Aksen bicara, kalau antum orang Sunda biasanya nggak bisa bilang F, karena itu fitnah. F-nya hilang. Pak Happy, boleh nggak ketika tampil bawa dialek Sunda? Fadol, selama itu nyaman. Seperti siapa yang tadi antum bilang? Haji Abdullah bin Nastiar dengan dialek Sundanya. Tapi ketika masuk ke dalam kompetisi, biasanya dialek-dialek itu tidak dimasukkan. Kita harus natural bahasa Indonesia. Oke, tentang aksen. Tapi kadang-kadang aksen tiap daerah itu bisa kita bawa di setiap titik. Contoh, anak masuk ke Sumatera Utara, anak ngomong pakai bahasa Medan kawan. Padahal anak orang Tasikmalaya. Tapi ketika aku masuk di kampus Sumatera Utara, ya aku seperti orang Medan di situ. Setelah itu, yang berikutnya masuk ke kampus Makassar. Kita bicara pasti ada kalimat mie. Gitu kami? Itu. Boleh nggak Pak Ibi? Sangat boleh. Tapi kalau masuk dunia kompetisi, biasanya aksen nggak boleh dimainkan. Jadi gaya bahasa kita senyaman antum bicara. Antum masuk ke zona umat, lihat ekspresi umat. Mereka akan nyaman kalau masuk ke dunia bahasa mereka. Gaya bahasa itu akan mengikuti dengan sendirinya, brother. Selama antum jam terbangnya terus di up, antum sering bicara di depan publik, lama-lama gaya bicara antum, gaya bahasa antum akan terasah dengan powerful. Mana aja, barakallahu fikum. Allah yabarik fikum. Tepuk tangan buat pertanyaan kedua hari ini. Next question, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang dari Jakarta. Saya dari kantor 2. Oke, isi. Mau bertanya, bagaimana sih ketika kita sudah berbicara depan orang lain, ketika di tengah-tengah berbicara itu salah atau kayak tadi gitu. Itu gimana cara mengembalikan audiens kan ketawa. Itu gimana cara mengembalikan ketertarikan audiens dalam omongan kita? Oke, good. Namanya adalah split tongue. Split tongue itu terpreset lidah. Tiba-tiba antum tampil lagi on fire-nya antum bicara, tiba-tiba antum ada virus di situ, ada gravid, ya kan? Maka ketika antum tampil, jangan siapkan satu plan, tapi antum siapkan sekian plan. Antum tanyakan Pak Happy Chandra, antum gagal gak hari ini bicara? Anak 7 kali gagal tadi. Perasaan aman-aman aja Pak Happy. Kan antum gak tahu. Boleh kasih tahu nggak Pak Happy? Jangan kawan. Nanti kalau tampil lagi, antum akan bilang, ayo, nggak boleh. Jangan. Split tongue. Jadi anak tampil hari ini, anak menyiapkan 12 plan, 125 slide. Mana kesalahan fatal di acara hari ini? Anak tampil, tiba-tiba layar mati. Betul nggak Bang tadi? Layar mati, ini tiba-tiba masuk ke desktop like this. Pas anak munculkan slide berikut, lah, di desktop. Nggak mungkin bilang, ya hilang, PowerPoint-nya hilang, ya, terus gimana dong ya Allah, ya teriak, gagalnya.
Antum nggak sadar ketika ini tadi mati, Anda sambil bicara di situ. Jadi banyak di antara kita yang mengira bahwa kita gagal dalam beretorika itu karena kita nggak tahu ternyata retorika yang hebat adalah sang Nabi. Paling lagi jalan, Anda sambil ngotak-ngatik dalam otak kan, ya Allah, ya ini kenapa ini? Astagfirullahaladzim. Itu apa Pak Epi namanya? Speaking strategy. Antum mau tiba-tiba muncul grafik, mereka tertawa. Abaikan kawan, lanjut aja antum bicara. Jangan bilang, kenapa itu ketawa? Jangan baper di panggung. Kenapa tertawa? Jujur ya, anak sakit hati loh ini. Wah, tolonglah. Anak udah nyiapin sekian. Tolonglah brother. Wah, antum mau drama kontes apa mau ngadoro? Kita jangan baper di atas panggung. Tadi mati loh. Aku tahu nggak tadi waktu tahu kan? Tapi ada yang pelan, santai, relax, dalam hati ada yang Allah, kenapa juga di laptop ini? Nggak mungkin Anda ucapkan langsung speaking strategy. Jadi antum tampil, tak cukup kau siapkan satu plan. Sekian plan. Jadi ketika antum gagal di tengah segmen, antum banting setir, move ke segmen berikutnya. Dengan soft. Paham itu? Barakallahu fikum. Sampaikan buat teman-teman kontak dua. Tenang berada. Kau yang terakhir hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Sitompul. Udah di Medan? Atau Makassar? Iya, aku tahu, tenang. Angkat lagi mikrofon. Ini kalau gak usah Faris kayaknya. Angkat lagi mikrofon. Saya ingin bertanya, Aku tahu kau ini bertanya, kawan. apakah dengan intonasi dalam berbicara itu cukup dalam public speaking? Ulangin ya. Apakah dengan intonasi dalam berbicara itu cukup dalam public speaking? Pasti jawabannya tidak cukup, kawan. Kalau antum hanya mengandalkan intonasi, berdinamika hanya vokalnya, tak cukup. Yang harus antum andalkan selain intonasi adalah the power of body language, bahasa tubuh antum. Yang paling indah itu bicara sambil jalan. Itu dia. Saatnya kita menumbuhkan mahabbah kita kepada sang Nabi. Kalau nggak bisa-bisa banget dia jalannya, saatnya kita menumbuhkan. Jadi penting ya, mahabbah sang Nabi itu penting banget. Iya, kakimu yang nggak penting. Kita coba ya kakak ini ya. Kalau dia gold, kita kasih one sertifikat. Standby di sini kan? Anak bantu kurosanya sini. Oke, kolongnya sini kan? Anak pendengar antum hari. Angkat mikrofonnya. Antum katakan seperti anak bicara. Saatnya kita menumbuhkan mahabbah kita kepada sang Nabi. Saya tunggu sampai azan subuh dikumandangkan. Kita mulai ya. Antum bicara, simpel narasinya kan. Saatnya kita menumbuhkan mahabbah cinta kita kepada sang Nabi. Tapi jangan tak latihan ya nak. 3, 2, silakan. Anak ulangi lagi. Sabar ya Allah. Terakhir, tunggu. Saatnya kita menumbuhkan mahabbah kita kepada sang Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Saatnya kita menumbuhkan mahabbah kita kepada Nabi. Tepuk tangan buat kawan kita hari ini. Lumayan. Gampang-gampang susah. Berbicara terus sambil jalan itu gampang-gampang susah. Baik. Itu adalah momen bagaimana kita bicara dan berdinamika bicaranya. Closing, nak. Di sini, nak. Lihat ke depan. Kenapa? Closing. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Rida Sitompul. Sampai jumpa. Ada narasi situ. Kalimatnya adalah tentang peluru. Masih ingat generasi? Apa itu?
Ada yang bisa bantu? Kata pertamanya apa? Masih ingat antum? Silakan dibuka lidatnya. Satu peluru dapat menembus satu kepala, tetapi satu kata dapat menembus jutaan kepala. Tepuk tangan buat saudara. Oh, orang banyak yang cemburu dengan kita hari ini, people. Mereka pengen banget dapat one sertifikat, kertas sederhana, tapi mereka harus masuk ke ballroom antri pula. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Allah yabarik fiik. Silakan kembali ke tempat. Sudah selesai kan? Baik. Oke, baik itu saja, people, yang bisa kita sampaikan hari ini. Mohon izin, kami besok kita ketemu dengan MC Club. Tes 1 2. Oke. Mohon izin, besok kita akan ketemu dengan MC Club di siang hari. Kemudian setelah itu prepare tanggal 8 kita akan terbang kembali flight menuju ke Istana Negara, dan kami doakan antum sehat dan walafiat insyaallah. Terima kasih. Antum masih ingat semboyan JMK? Antum bilang satu peluru. Itu bukan semboyan JMK. Itu semboyan Palestina. Ya, semboyan JMK. Ana Happy Chandra. Barakallahu fikum. Salam public speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, siap. Nah. Baiklah, terima kasih banyak kepada Ustaz Happy Chandra MBCom atas segala ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Dan